Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Salam. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Jepara. Di sini saya akan menjelaskan processing data untuk memenuhi mata kuliah data mining. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu data processing. Data processing merupakan sebuah cara untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang diinginkan sehingga informasi yang berguna dapat diperoleh dari data tersebut. Saya memperoleh datanya dari artikel kaggle.com, yaitu data mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Saya akan melakukan processing data di Google Colab. Sebelumnya kita bisa menambahkan file CSV dari data yang telah kita miliki ke Google Colab. Selanjutnya kita perlu mengimpor library NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Di sini NumPy digunakan untuk operasi numerik, Pandas untuk membaca dan mengelola dataset, serta Matplotlib untuk visualisasi data. Selanjutnya kita perlu membaca file CSV yang telah kita tambahkan sebelumnya dengan perintah seperti berikut, yaitu pd.readcsv dan selanjutnya format file CSV tersebut. Dan di bawahnya ada variabel X dan Y. Variabel X dengan fungsi seperti berikut untuk mengambil semua baris dan semua kolom kecuali kolom terakhir. Variabel Y merupakan digunakan untuk mengambil kolom terakhir saja. Di sini bisa dilihat saya menampilkan isi dari data untuk variabel X, yaitu 14, mel 7.9 dan seterusnya. Dan di sini data Y masih berupa none atau 0. Untuk perintah selanjutnya kita perlu melakukan penanganan missing value menggunakan simple imputer. Kita menggunakan strategi main, yaitu mengganti nilai kosong dengan rata-rata dari kolom tersebut. Di sini saya menggunakan simple imputer dikarenakan data dari variabel Y masih kosong atau berupa none. Dan strategi main digunakan untuk menangani missing value dan diganti dengan rata-rata. Selanjutnya saya menuliskan rumus dengan mengimpor kolom transformer. Karena machine learning hanya dapat membaca angka, maka data kategorikal harus diubah menjadi numerik. Saya menggunakan one hot encoder untuk kolom pertama, yang untuk mengubah kategori misal string akan diubah menjadi angka. Bisa dilihat di sini data dari variabel X berubah menjadi numerik semua, yang sebelumnya masih ada data yang berupa string. Untuk kode selanjutnya, saya mengimpor label encoder. Kode tersebut digunakan untuk mengubah data target Y yang berbentuk kategori menjadi angka atau numerik menggunakan label encoder. Baris from Scalene Preprocessing Import label encoder mengimpor library yang berfungsi untuk encoding label. Kemudian label encoder
akan membuat objek encoder yang akan digunakan untuk proses transformasi. Untuk langkah selanjutnya, saya mengimpor train test bed dataset, kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Di sini bisa dilihat X training, X testing, Y training, dan Y testing, di mana test size-nya 0,2, yang dimana berarti 80% untuk training dan 20% untuk testing. Training digunakan untuk melatih model, sedangkan testing untuk menguji performa model. Dan di sini dituliskan random state sama dengan 1 agar hasilnya konsisten. Bisa dilihat data hasil dari X training seperti berikut, X testing seperti berikut, Y training dan Y testing seperti berikut. Selanjutnya, saya mengimpor adanya standar scaler. Dan kode seperti berikut digunakan untuk melakukan standarisasi atau scaling pada kolom pertama dari data training dan testing. Standar scaler dibuat untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi, lalu digunakan pada X training melalui fit transform, yang berarti model belajar skala dari data training sekaligus mengubah nilainya. Data diubah ke bentuk 2D dengan reshape -1,1 karena scalar membutuhkan format tersebut, lalu dikembalikan ke 1D dengan flatten. Pada X testing hanya digunakan transform tanpa fit, sehingga data testing mengikuti skala dari data training. Hal ini penting untuk menghindari data leakage dan memastikan model bekerja secara konsisten. Bisa dilihat berikut adalah hasil data dari variabel X training dan X testing setelah melalui adanya standar scalar. Kurang lebih hasilnya seperti berikut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.